Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Angker Traveler Story. Di episode sebelumnya, kami membawakan cerita, kisah, atau pengalaman mistis dari orang lain. Dan di episode kali ini, kami akan mencoba untuk membahas kisah atau pengalaman pribadi, yakni pengalaman saya sendiri. Saya Zulfikar. Selamat mendengarkan cerita kisah pengalaman saya. Di usia saya yang saat ini baru 21 tahun, sebenarnya tidak banyak pengalaman mistis yang saya alami. Tapi ada satu pengalaman yang sangat-sangat berpengaruh dalam hidup saya semenjak saya mengalami hal tersebut hingga saat ini. Dan sebenarnya pengalaman saya ini tidak mudah untuk saya ceritakan atau saya publikasikan karena banyak faktor yang menjadi alasan saya untuk enggan menceritakan pengalaman saya ini. Dikarenakan menyangkut kehidupan pribadi saya, baik saya sendiri ataupun keluarga saya. Saya khawatir untuk kedepannya akan berdampak yang tidak saya harapkan kepada diri saya sendiri pribadi maupun kepada keluarga ataupun lingkungan saya. Baik teman-teman saya, lingkungan keluarga, pergaulan semua. Saya khawatir akan berpengaruh kepada publik karena mengetahui pengalaman mistis atau kisah dari saya ini. Namun setelah saya bicarakan kepada teman-teman, keluarga, dan orang-orang terdekat saya pun memiliki keyakinan untuk menceritakan pengalaman ini kepada publik. Dikarenakan sebelumnya teman, saudara, keluarga sudah ada yang mengetahui hal ini, namun tidak secara luas mengetahui apa yang saya alami dan yang akan saya ceritakan saat ini. Welcome to Zona Horor. Bicara pengalaman mistis yang saya alami, sebenarnya sudah banyak sejak dari saya kecil, namun sejauh ini saya anggap biasa. Dan saat ini saya akan mencoba menceritakan pengalaman gaib atau mistis saya yang menurut saya sangat-sangat luar biasa bagi diri saya pribadi, dikarenakan sangat berdampak di kehidupan saya. Dari semenjak saya mengalami itu sampai saat ini dan sampai detik ini saya pun merasakan hal tersebut.
dari pengalaman mistis saya. Awal cerita pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 2 April 2019, saya mengalami kejadian mistis yang cukup membuat saya sadar akan hal gaib. Jadi awal cerita pada saat itu saya sedang ada di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Yang pada saat itu tuh saya sedang ada di stasiun, yakni stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Jadi sebelum hari itu, hari di mana saya mengalami pengalaman mistis itu, saya mempunyai acara tepatnya di kota Sidoarjo, yang mana daerahnya itu berdekatan dengan Surabaya, atau bisa disebut itu berbatasan dengan Surabaya. Di situ saya ada acara keluarga di sana, karena ada salah satu keluarga saya yang, atau lebih tepatnya saudara saya yang sedang menikah, yang saya itu ada sekitar 3 hari di sana mendampingi atau melaksanakan acara tersebut. Dan singkat cerita, setelah 3 hari saya melakukan atau melaksanakan acara di Sidoarjo, Jawa Timur, saya memutuskan untuk pulang ke kota Tegal, itu kota saya sendiri, kampung halaman saya, di mana saya naik kereta di Surabaya Pasar Turi atau stasiun Pasar Turi pada hari Selasa tanggal 2 April 2019. Saya naik kereta dengan tujuan akhir Jakarta, yang mana saya turun di Tegal dengan kereta ekonomi Jayabaya. Pada saat itu pemberangkatan jam 10 malam, sampai di Tegal itu sekitar jam 5 habis subuh atau saat subuh. Pada jam 9 malam saya diantar oleh saudara saya, diantarkanlah oleh saudara saya tersebut menuju ke stasiun Pasar Turi Surabaya, di mana pada saat itu saya sudah membeli tiket via online, tiket kereta, yang saya tahu jam pemberangkatannya itu sekitar jam 10 sampai ke tujuan saya itu kota Tegal atau stasiun Tegal itu jam 5 subuh, jam 5 pagi. Dimana pada saat itu saya menunggu, ya seperti biasa sebelum kereta berangkat, kami para penumpang menunggu di depan stasiun. Setelah 30 menit saya menunggu di stasiun atau di depan pintu masuk stasiun Pasar Turi, saya tuh melihat ada seseorang yang membuat saya tuh cukup tertarik melihat dia, ya dalam arti dia itu orang asing. Dan sebenarnya sih banyak sih saya lihat orang asing di stasiun tersebut, karena Surabaya itu kan ibu kota Jawa Timur, di mana mungkin banyak orang asing yang bepergian melalui kereta atau stasiun di Pasar Turi. Ada satu orang yang membuat saya cukup tertarik dengan dia, karena satu, dia itu orang asing. Kan tahu sendiri kalau orang Indo itu atau orang Jawa itu kalau lihat orang asing itu bawanya itu kayak wah bule, wah ada orang mana itu, orang asing. Dan yang saya lihat ini kayak orang Chinese gitu, karena kalau mohon maaf bukan bermaksud rasis gitu ya, cuman saya hanya sekedar menceritakan ciri fisik salah satu orang yang saya lihat tadi. Itu dia itu orangnya tinggi, kulitnya putih, dan dia itu ke Chinesean gitu, dimana pada saat itu saya sangat, ya perhatian saya tuh sangat tertuju ke orang itu, tapi gak deket gitu loh. Jadi saya ada di depan atau
di sekitaran halaman depan stasiun Pasar Turi, dan orang tersebut yang saya lihat tadi, orang asing itu, itu tuh ada di sekitaran depan pintu masuk. Dalam hati tuh kayak ada keinginan ngobrol sama dia. Ya, karena saya punya ketertarikan sama orang asing gitu. Saya ingin berteman, saya ingin punya pengalaman baru, bergaul dengan orang-orang asing atau orang luar negeri gitu. Saya sebut orang luar negeri. Dan saya yakin bahwa orang itu tuh bukan orang Indonesia, bukan karena wajah-wajahnya saja atau ciri fisiknya saja, tapi memang yang saya lihat pun dia memang bukan orang Indo, karena dengan gayanya atau penampilannya yang ya menurut saya itu bukan orang Indonesia. Dan ya itu hanya harapan atau keinginan saya sendiri sih dalam hati. Cuman ya yang namanya gak saling kenal, jadi saya tuh cuma sekedar lihat saja. Orang itu laki-laki, sendirian, gak ada temen. Dia itu berpakaian santai gitu, tapi dia itu membawa kayak tas ransel gitu, seperti kayak orang yang mau pergi jauh. Dan dari awal saya melihat dia itu sampai 30 menit berjalan, yang mana waktu itu udah jam 10, di mana kereta yang akan saya naiki ini, kereta ekonomi Jayabaya tujuan akhir Jakarta ini berangkat. Sebelum berangkat, saya nggak lihat sih, karena posisi itu pada saat itu saya kayak ya sudahlah, yang namanya lihat orang asing nggak saling kenal kan, ya abaikan saja gitu. Walaupun punya harapan dalam hati, tapi it's okay. Saya lanjut untuk tujuan saya yang sebenarnya itu pulang ke kampung halaman di Tegal. Dimana pada tepat pukul 10 malam itu, maksudnya jam 10 malam itu, masuklah saya ke kereta api ekonomi Jayabaya tujuan akhir Jakarta, dengan tujuan saya sendiri ke stasiun Tegal Kota. Itu saya udah nggak lihat orang asing itu yang saya lihat di depan stasiun itu. Itu ya saya masih ingat bahwa saya itu kayak punya perhatian ke orang asing itu, tapi ya saya bilang abaikan gitu, saya mengabaikan itu. Dan singkat cerita, tepat pada jam 10 malam itu saya masuk ke gerbong 5, dan pada situ tempat duduk saya itu posisinya itu ada di 6D di gerbong 5. Di situ saya ya seperti penumpang lain duduk dan menikmati suasana yang ada di kereta itu. Dikarenakan perjalanan jauh dari Jawa Timur ke Tegal itu sekitar 7 jam, jarak tempuhnya itu sekitar 7 jam, kita memakan waktu 7 jam. Di situ saya putuskan untuk istirahat atau tidur. Dan singkat cerita, sampailah ke Tegal itu sekitar jam 5 subuh atau pagi, jam 5 pagi. Saya langsung turun lah dari gerbong 5 tadi. Tanpa berpikir panjang, saya itu langsung lah exit atau keluar dari stasiun itu, atau berjalan menuju pintu keluar stasiun. Saya itu gak langsung memutuskan untuk pulang ke rumah, tapi saya tuh kayak duduk-duduk atau duduk santai gitu di halaman depan stasiun. Seperti pada saat saya masih ada di stasiun Pasar Turi Surabaya itu, saya menunggu pemberangkatan kereta berangkat. Tapi di saat saya sudah sampai di stasiun Kota Tegal ini, saya memutuskan untuk duduk santai di depan itu tuh untuk ya menantikan pagi datang gitu. Dan di situ tuh saya masih
masih belum menentukan saya akan pulang ke rumah dengan jarak tempuh sekitar 10 km dan lumayan jauh sih kalau kita naik motor itu sekitar 30 menit dari stasiun Tegal Kota ke rumah saya sendiri. Jadi di situ tuh saya belum yang punya keputusan mau pulang naik apa atau dengan siapa. Yang seharusnya itu bapak atau saudara saya itu di saat itu tuh kayak ngejemput gitu loh ya, kayak ngejemput saya di stasiun untuk pulang ke rumah. Tapi karena pagi-pagi atau ya sepagi itu tuh saya nggak enak hati gitu mau merepotkan dia, atau saya anggap itu kayak merepotkan gitu kalau misalkan saya minta untuk dijemput di jam itu, karena pada umumnya di pagi itu tuh ya walaupun sudah bangun kayak misalkan sholat subuh gitu, tapi kan kayak kasihan gitu mau jemput ya. Akhirnya saya santai lah, nggak yang langsung ingin segera pulang ke rumah, nggak. Pada intinya saya sudah sampai di stasiun Tegal Kota, stasiun tujuan akhir saya. Di situ, di saat saya sedang duduk santai di tempat duduk di depan atau di teras stasiun Tegal Kota itu, saya tuh melihat orang asing yang saya ceritakan di saat saya pada saat saya masih di stasiun Pasar Ratu Surabaya. Saya itu melihat dia, di mana dia itu sedang kayak berdiri kebingungan gitu, berdiri di sekitaran ya sama seperti waktu di stasiun Pasar Ratu Surabaya. Dia itu kayak bengong atau kebingungan itu di depan, persis di depan pintu keluar stasiun. Dan di situ tuh mungkin karena ditakdirkan untuk bertemu sama dia, dan dalam hati saya kan ingin sekali ngobrol sama dia, tatap muka langsung gitu, bincang-bincang atau sharing sama dia. Itu saya putuskan untuk samperin dia, dimana dia tuh lagi berdiri kayak kebingungan gitu, dan dia pun masih sendiri, dia nggak ada temen, nggak ada siapapun, dia sendiri, bener-bener sendiri. Saya lihat nggak ada orang lain gitu kayak nemani gitu, baik orang Indo ataupun orang asing yang seperti dia. Dan yang saya agak bingung itu, oh ternyata orang ini itu satu kereta sama saya. Dengan perasaan senang dan penasaran gitu, saya menghampiri dia, menanyakan dalam bahasa Inggris ya, yang mana bahasa sini tuh halo mas atau halo mister, mohon maaf, apa ada yang bisa saya bantu? Dia pun merespon, menjawab, tapi tidak dalam bahasa Inggris, yang mana ini tuh membuat saya cukup bingung. Dia tuh kayak tanya dengan bahasa dia, bukan bahasa Inggris, itu tanya. Dan saya pun tahu kalau ternyata dia tuh mau ke toilet, dan saya pun jawab, oh berarti mau ke toilet di sana, mister. Dan saya pun arahkan ke sana. Nah, oke lah, dia pun menjawab, oh ya. Dan dia itu bilang terima kasih gitu, thank you. Dia itu bisa sedikit sih bisa bahasa Inggris, itu thank you. Dan saya pun tanya gitu, maaf, sebenarnya mister ini dari mana dan mau kemana? Maksudnya ada urusan apa gitu? Dan ya tahu sendirilah, mumpung berhadapan nih sama orang asing, jadi saya pun kepo gitu, sedikit kepo, menanyakan kepentingan dia atau urusan dia dari mana dan mau kemana. Dan dia pun jawab. Beruntungnya saya, dia itu ternyata bisa bahasa Indonesia, walaupun kayak yang nggak jelas gitu loh, kayak ya intonasi ataupun logatnya itu, aksennya itu kayak aksen orang luar lah. Kita orang lah ya lihat sendiri, kalau orang luar negeri, orang asing tuh
bicara pakai bahasa Indonesia itu ya seperti yang teman-teman tahu, dimana dia tuh bilang mau ke Jakarta dengan tujuan dia mau kayak wisata gitulah, kayak mau liburan gitu dari Surabaya ke Jakarta. Dan dimana udah nih selesai pembicaraan kita, yang mana dia tuh bilang seperti itu, dia mau ke Jakarta. Dan saya pun baiklah Mister, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih sudah mau atau sudah berkenan ngobrol sama saya. Dan dia pun ya sebaliknya bicara seperti itu dengan bahasa Indonesia yang ala-alanya dia itu. Dimana udah nih pembicaraan kita udah selesai. Singkat cerita, dia tuh masuk ke kereta lagi. Dan saya pun putuskan untuk pulang ke rumah saya sendiri dengan menggunakan motor, atau lebih tepatnya itu saya naik Gojek. Saya naik ojek online maksud saya. Jadi saya itu berarti mungkin sekitar jam 5 lebih sedikit lah setelah beberapa menit saya ngobrol dengan orang asing itu, saya putuskan untuk pulang dengan naik ojek online. Dan singkat cerita, sampailah saya ke rumah, dimana pada saat itu ibu saya itu sedang kayak nyiapin jualannya gitu. Jadi ibu itu pada saat berarti 3 tahun lalu itu ibu itu masih berjualan kayak jualan makanan gitu loh, makanan buat orang-orang sekitar itu, lingkungan itu ya buat sarapan gitu, yang mana ya menunya sederhana kayak nasi bungkus atau lauk pauk gitu. Dan bapak saya itu pulang dari musola yang keadaan rumah itu nggak terkunci, karena ya biasa kalau tiap subuh itu bapak kan keluar rumah untuk sholat subuh berjamaah di musola, yang mana saya pun pulang nyampe rumah tadi sekitar 30 menit dari stasiun ke rumah saya. Dimana masuklah saya. Ibu saya tuh udah tahu karena saya udah calling sebelumnya bahwa oh ya ini saya pulang naik ojek online gitu. Oh ya udah nang, oh ya udah nak, hati-hati. Ibu bilang seperti itu. Dan sampai di rumah pun ibu nggak yang kayak nyambut gitu karena udah tahu. Dimana saya langsung masuk lah. Assalamualaikum, masuk, rumah nggak terkunci. Bapak itu ada di ruang tamu. Saya pun langsung bergegas untuk masuk ke kamar. Dan inilah poin yang paling penting di cerita ini. Inti dari cerita atau pengalaman saya kali ini itu ada pada saat saya pulang ke rumah atau sampai di rumah. Dan sulit dipercaya, ternyata ada orang asing itu yang saya lihat atau saya ceritakan dari awal bahwa dia itu bukan orang Indonesia. Dia naik kereta sama dengan yang saya naiki tadi, yakni ekonomi Jayabaya dari stasiun Pasar Turi Surabaya dengan tujuan akhir Jakarta. Yang mana dengan perasaan yang luar biasa teramat takut dan shock, saya lihat ada dia di kamar saya. Ini tuh bener-bener di luar nalar, bener-bener gak masuk akal dan sulit dipercaya. Dengan perasaan yang luar biasa
takutnya yang benar-benar saya tuh sangat terkejut. Di mana di dalam kamar saya itu ada satu sosok orang, yakni orang yang saya ceritakan tadi, orang asing tersebut. Di mana lantas saya langsung kabur ke depan atau ke halaman, maksud saya ke balai rumah saya. Dan saya pun seketika gak bisa apa-apa. Dalam arti saya tuh gak bisa melakukan apapun, sekedar bengong saja, lari, berdiri karena terkejut. Saking terkejutnya, saking takutnya saya melihat sosok itu. Dimana ini tuh luar biasa sekali. Saya mengalami peristiwa seperti ini, pengalaman yang seperti ini. Dimana yang saya ceritakan dari awal, sosok orang asing ini tuh saya kira itu dia manusia, yang ternyata dia tuh bukan manusia, yang mana memang benar-benar sulit dipercaya. Dia itu gak tahu kenapa pulang ke rumah ada sosok dia di rumah saya atau di kamar saya. Dengan perasaan ketakutan, saya sudah kabur menghindar dari tempat di mana saya melihat sosok itu atau di kamar saya itu. Dia itu kayak berbicara atau teriak gitu. Ya sebenarnya bukan teriak sih, cuman ini tuh kayak notice gitu, kayak notice ke saya bahwa dia itu bilang, tolong jangan takut. Atau dia itu kayak bener-bener menyampaikan pesan kepada saya itu agar saya itu menerima dia. Dalam arti dia itu ternyata datang ke rumah saya dengan tujuan ingin berteman dengan saya. Kamu gak perlu takut, saya gak jahat. Dengan bahasa kita dan bahasa Indonesia yang khasnya dia atau dengan aksennya dia bilang, tolong jangan takut, saya tidak jahat, saya hanya ingin berteman dengan kamu. Dimana saya pun belum bisa menerima, karena ini tuh peristiwa atau kejadian atau pengalaman yang benar-benar luar biasa, yang benar-benar saya tuh sulit untuk menerima atau sulit dipercaya. Karena yang namanya kita itu bertemu sebelumnya, yang saya tuh mengira bahwa dia tuh manusia biasa atau dia tuh orang seperti kita. Tapi hingga akhirnya saya ketemu di rumah saya sendiri atau di kamar saya, dengan atau bisa dibilang dia itu ternyata bukan manusia, atau bisa dibilang dia itu sosok gaib yang menyerupai manusia. Dimana saya pun akhirnya memberanikan diri untuk datang ke tempat di mana sosok itu sedang berada, itu di kamar saya. Dan saya pun memberanikan diri untuk bilang atau menjawab perkataan dia, saya hanya ingin berteman dengan kamu, saya tidak jahat. Dan dengan perasaan luar biasa sekali mengalami hal ini, sedih, takut, tertekan, dan lain-lain. Itu saya jawab, maaf, aku gak bisa, saya itu gak bisa berteman dengan kamu. Karena yang saya tahu, kamu bukan dari bangsa saya. Yang saya tahu, kamu itu bukan manusia. Tapi dia itu masih yang kayak ngeyakin saya gitu, bahwa dia itu murni ingin berteman dengan saya. Singkat cerita, bener-bener
ada atau berdampingan dengan kehidupan saya, dimana hingga saat ini pun dia itu masih bersama saya atau berteman dengan saya. Dia itu sosok inspirasi buat saya dan suatu keberuntungan untuk saya sendiri, yang pada akhirnya karena untuk menyesuaikan dia, saya memutuskan untuk belajar menerima dia di kehidupan sehari-hari saya. Saya itu sudah cukup lama berteman dengan dia, yang bisa dikatakan dia adalah teman gaib atau teman hantu, di mana setelah saya awal ketemu atau awal jumpa dengan dia di rumah saya itu, dia mengaku bahwa dia itu tidak akan jahat dan dia murni ingin berteman dengan saya. Atau alasan saya untuk memutuskan belajar bahasa sebenarnya dia. Yang sebenarnya itu dia adalah sosok gaib atau hantu. Dia itu punya nama dan dia itu punya keluarga. Dan dia pun punya kisah, punya cerita banyak di Indonesia. Dia bukan warga negara Indonesia. Dia warga asing. Nah, sebenarnya dia itu adalah orang Korea yang dia itu sangat berpengaruh dengan kehidupan saya. Dari semenjak saya jumpa 3 tahun yang lalu sampai sekarang, dia masih berteman baik dengan saya. Dia masih komunikasi dengan saya. Yang pada awalnya dia itu jarang sekali berbicara dengan saya. Di keadaan apapun, pada awal itu dia tuh sulit sekali berbicara dengan saya. Dia tuh hanya mendampingi gitu, mendampingi keberadaan saya. Di mana saya berada, dia pasti ada. Karena motif dia itu murni ingin berteman dengan saya. Karena mungkin saya adalah orang satu-satunya yang pada saat itu tuh dia itu membutuhkan atau dia butuhkan sosok teman untuk berkomunikasi, atau bisa dibilang hanya saya yang bisa melihat dia, yang akhirnya dia pun menganggap saya sebagai teman dia. Hingga akhirnya tanpa saya menjadi warga negara seperti dia kan orang Korea, dia bilang, nama saya Pak Hyunju, saya orang Korea yang sudah sekitar 2 tahun tinggal di Indonesia. Saya tidak akan jahat dan saya hanya ingin berteman dengan kamu. Saya sangat berterima kasih kepada kamu karena kamu adalah satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan saya. Yang saya pesan kepada kamu, tolong jangan takut dan tolong jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Percayalah dengan dirimu sendiri dan bahwa ada saya yang ingin berteman baik dengan kamu. Disitulah awal saya bisa menerima dia untuk dijadikan Mas Jack, menjadikan teman saya atau teman gaib. Dan sudah sekitar 3 tahun saya masih berteman baik dengan dia. Dia masih ada bersama saya. Dan inilah alasan kenapa saya cukup berat untuk menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semuanya atau ke publik, karena saya khawatir berdampak atau berpengaruh kepada diri saya pribadi atau orang-orang di sekitar saya. Barangkali ada sesuatu hal yang
tidak saya inginkan, tidak saya harapkan terjadi kepada diri saya dan orang-orang di sekitar saya. Cerita ini murni, real saya ceritakan untuk teman-teman semuanya. Percaya atau tidak, itu hak dari teman-teman semuanya. Pada intinya, cerita ini adalah cerita fakta pengalaman pribadi saya. Dan di episode kali ini cukup sekian cerita dari saya, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita dari saya atau pengalaman pribadi saya. Untuk kedepannya saya akan berusaha untuk memberikan konten yang terbaik untuk teman-teman semuanya, khusus untuk Angker Family, buat semua teman-teman yang suka dengan cerita-cerita horor atau semua hal yang berkaitan dengan mistis gaib. Mohon maaf untuk semua pihak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam dari saya, dan apabila ada dari teman-teman semua memiliki cerita atau pengalaman yang berhubungan gaib, mistis, silakan bisa mention ke alamat email kami angkertravel@gmail.com, dan bisa juga DM kami melalui sosial media Instagram. Dan juga untuk teman-teman semuanya, jika berkenan dengan cerita atau konten ini, kami mohon support dan dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya agar kami bisa semangat terus berkreasi atau berkarya. Dan jangan lupa ikuti giveaway yang sudah kami selenggarakan dari awal episode kita. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin tahu acara giveaway ini, bisa kunjungi kami di sosial media, di Instagram, Facebook, ataupun di episode sebelumnya, yaitu episode perdana Angker Travel Story. Hairul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di episode selanjutnya.